kita lanjutkan sedikit tentang bagaimana banyak permasalahan-permasalahan besar yang kita tidak memahaminya langsung dari Al-Quran kecuali dengan mengetahui tentang ucapan-ucapan para sahabat tentang hal tersebut. Iya. Misal tentang takdir. Dulu ada ucapannya Abdullah bin Umar, ya, yang ketika mendengar ada orang-orang yang menolak takdir, ya, maksudnya tidak percaya dengan takdir Allah, apa kata Ibnu Umar? Lau anfaqu misla Uhudin min dahabin, kalau mereka menginfakkan seukuran gunung Uhud dari emas, lam yaqbal Allahu minhum illa yu'minu bi al-qadar khairahu wa syarrah. Allah tidak akan menerima kalau mereka menginfakkan segede gunung Uhud dari emas selama ketika mereka tidak beriman kepada Allah yang baiknya maupun yang buruk. Ini menunjukkan bahwasanya berarti sudah enggak harga mati, ya, bahwa orang yang tidak beriman kepada takdir, ya dia enggak akan diterima pahalanya walaupun dia infak dengan sebanyak emas sebesar gunung. Begitu juga dalam masalah tadi asma wa sifat, ya, hadis Bukhari tentang apa tadi? Mudah. Mungkin kita akan bingung ketika terjadi perdebatan. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW membenarkan si budak ini. Hadisnya sahih. Ya, riwayat Bukhari. Bagaimana mungkin kita mengatakan dengan berbeda dengan apa yang diucapkan Nabi SAW. Kalau tadi si budak itu salah, pasti Nabi membenarkan enggak? Membenarkan atau menyalahkan kalau keliru pasti. Ya, maksudnya dibenarkan, diluruskan. Tapi Nabi mendiamkan atau membenarkan, menunjukkan ini bahwa apa yang terjadi para sahabat itu menguatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi kita memang, ya, ada kaitan dengan pemahaman ini, memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan memahami apa yang datang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kata Syekh, kita tidak mungkin memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan mengikuti manhaj salaf. Ya. Kenapa? Karena kita ini hidup di akhir zaman, ya, kita tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, karena kita, ya, hanya bisa melihat mushaf Al-Quran 30 juz. Gimana kita memahaminya kalau kita tidak menilik, ya, kitab-kitab ulama yang menjelaskan tentang bagaimana para sahabat memahami kitab-kitab tersebut. Maka lihat tafsir Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Beliau juga menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Ya. Dan hadis itu kan ada datang dari sahabat. Kadang datang dari Abu Hurairah, ya, kadang datang dari Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, ada dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang berkatanya? Para sahabat. Orang salafus sholih yang telah mendahului kita, yang mereka langsung berjumpa dengan Nabi SAW dan menceritakan tentang Nabi SAW, sholatnya. Ketika ada Nabi SAW, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana melihat aku sholat. Siapa yang melihat mereka? Yang melihat Nabi SAW, para sahabat. Dan dinukil ucapan-ucapan mereka itu secara sahih oleh ahli hadis yang diakui keakuratannya. Seperti Bukhari dan Muslim, ya. Apakah kita meragukan, ya, Bukhari dan Muslim padahal, ya, ulama-ulama sepanjang zaman mengakui, ya, kesahihan kitab atau keakuratan dan kesahihan kitab Bukhari dan Muslim. Dan itu semuanya dinukil dari turun temurun, mereka menukil. Itu di sanad awalnya adalah para sahabat yang langsung melihat atau mendengar atau menyaksikan bagaimana Nabi SAW sholat dan berbuat dan dalam beribadah dalam seluruh urusan. Nah, ini ada kaitan dengan sholat. Nah, kalau kita memutuskan, jangan ikuti salaf, berarti kita nggak boleh mengikuti hadis dong. Karena hadis itu ada yang meriwayatkan. Ya,
kata Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu at-tayammum. Nabi itu selalu mendahulukan bagian kanan. Ya, fi tana'ulihi di dalam pakai sendalnya, wa tarajjulihi dalam menyisir rambutnya, ya, wa tuhurihi dan dalam bersucinya, wa fi sya'ni kulli dalam setiap urusannya. Kalau kita nggak usah ngikutin sama. Ya, dari mana kita tahu kalau Nabi mendahulukan yang kanan? Padahal yang nyeritain siapa? Aisyah radhiyallahu anha yang hidup semasa dengan Nabi SAW dan dinukil oleh para ahli hadis dengan hadis yang sahih. Berarti walhasil nggak mungkin kita bisa dengan sanad sahih. Maka ini kekeliruan orang yang mereka menganggap keliru mengikuti manhaj salaf dengan alasan kita kan beda zaman dengan mereka. Kita ini sudah juga punya pendapat, mereka punya pendapat, ya. Mereka nggak masuk. Semua kita bantahkan dengan apa yang tadi disebutkan oleh Syekh. Nah, dan alhamdulillah ini kita sudah bahas dan nanti insyaallah kita tambahkan sedikit tentang kaidah yang kelima. Nggak selesai antara salah, kita tambahkan satu tambahan. Annahum awwalu ma yad'una ila tauhid. Mereka itu ya memulai dakwahnya kepada tauhid. Fala tanjah dan tidak akan sukses dakwatun sebuah dakwah wala tasluh tidak akan baik ibadatun tasluh ibadatun illa kecuali dengan tauhid. Tauhid ya. Mana dalilnya kalau para nabi dan rasul itu diutus untuk menyampaikan tauhid? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu wahai Nabi Muhammad. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Min qablika min rasulin, dari seorang rasul pun illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, maka ibadahilah aku. Berarti semua yang dibawa Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus berarti sama semuanya. Apa itu? Mengesahkan Allah, atau dengan bahasa lainnya tauhid. Ya la ilaha illa ana fa'buduni, itu tauhid artinya. Tauhid itu tidak tauhid. Nah itu ini paling wahid, paling wahid itu maksudnya paling. Wahid itu satu. Wahada yuwahidu, menjadikan satu tauhid. Berarti keyakinan bahwa Allah yang berhak satu-satunya, ya, diyakini sebagai pencipta, pemelihara, pengatur seluruh alam ini, penguasanya, dan sebagai yang berhak untuk diibadahi, yang memiliki nama dan sifat yang seluruhnya indah, asmaul husna. Mudah dipahami tauhid. Jadi kalau ada orang bilang, apa itu tauhid? Saya juga belum tahu, Mas. Waduh, antum lahir sebagai orang muslim sampai mau meninggal lagi nggak ngerti apa tauhid. Ya bentar lagi antum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau ditanya dalam kubur, nggak ngerti apa tauhid, ini kan musibah. Yang pentingnya kita mengetahui ini. Ya. Allah sudah berfirman tentang mereka, para nabi dan rasul. Perhatikan, disebutkan nama-nama nabi dan rasul yang punya kesabaran luar biasa dalam mengajarkan, dalam mendakwahkan tauhid ini. Surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad din. Allah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini ma wasabi, apa yang Allah wasiatkan, Allah perintahkan Nuhan kepada Nabi Nuh. Masya Allah, Nabi Nuh itu disuruh dakwah sampai 950 tahun. Berarti sama yang dibawa Nabi Nuh ini menyampaikan tauhid, padahal masanya panjang. Walladzi auhayna ilaika, dan apa yang kami wahyukan kepadamu. Kepada siapa berarti? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, berarti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi sama dengan ajaran siapa? Nabi Nuh. Ya. Padahal jalannya sangat jauh lah. Ya, jalan Nabi juga banyak, Rasul banyak. Ya, ini Rasul yang disuruh mereka tapi di awal-awal di dunia ini belum lama kali ya, diisi oleh manusia. Nabi Nuh yang terakhir itu karena ada penyiksaan
dari tauhid yaitu adanya kesyirikan. Wa ma wasaina bihi, sebagaimana kami wasiatkan juga kepada Nabi Ibrahim. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim. Wa Musa, kepada Nabi Musa, wa Isa, dan juga kepada Nabi Isa. Ini ulul azmi ya. An aqimuddin, agar mereka hendaklah kalian menegakkan agama ini, maksudnya di atas tauhid, di atas ajaran yang disampaikan kepada para nabi dan rasul itu, wala tatafarraqu fi, jangan berpecah belah keluar dari agama tauhid, agama Allah itu yang dibawa para nabi dan rasul. Ini nggak boleh lepas, nggak boleh keluar, nggak boleh berpaling, nggak boleh menyimpang, ya nggak boleh syirik. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi, sangat terasa besar atas orang musyrik apa yang engkau dakwahkan kepada mereka. Jadi nganggap oh ini masalah nggak remeh, maksudnya masalah besar, mereka nggak berat untuk ikuti tauhid. Allahu yajtabi ilaihi man yasha, Allah memilih ya siapa saja yang Allah kehendaki dapat hidayah, wa yahdi, dan Allah memberi petunjuk ilaihi man yurid, kepada yang kembali kepadanya. Surah 13. Berarti apa ini maksudnya? Pentingnya mengajarkan tauhid ya, dan memperjuangkan tauhid, karena ini ajaran dari zaman dulu ya, Nabi dan Rasul nggak berubah. Walau asyraku, dan bahayanya kesyirikan itu disebutkan walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun, Al-An'am ayat 88. Dan sekiranya mereka berbuat syirik akan hapus apa yang mereka kerjakan. Bayangkan. Ini ya, kalau orang yang banyak amalan tadi hapus, apalagi amalan tidak ada atau pas-pasan. Punya amalan aja banyak, hapus gara-gara berbuat syirik. Apakah itu ancaman kepada manusia umum? Bukan, kepada Nabi saja diancam. Jangankan kita, Nabi SAW kalau berani berbuat syirik, apa kata Allah? La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbaqanna 'amaluka, akan hapus amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, jadilah kamu termasuk orang yang rugi, minal khasirin. Az-Zumar ayat 65. Nabi diancam kalau berani berbuat syirik. Kita ini siapa? Ya, kita ini siapa yang penuh dengan dosa, punya kekurangan, kok berani-beraninya dia menganggap kita ini ya aman dari ya, azab Allah. Ya, kalau kita berbuat syirik akan dihapus dosanya karena sudah banyak amalannya. Maka tinggalkan kesyirikan. Maka dakwah ini selalu membahas ini, selalu membahas. Maka ketika ada kajian ilmu yang ya walaupun kadang bahas fikih, kadang bahas, dia mengangkat ini membawa apa yang diajarkan oleh Rasul. Mungkin kalau para nabi dan Rasul teknologi sampai kepada mereka, ya mungkin ya suasananya nggak jauh banget seperti ini. Cuma kan dulu kan belum ada listrik, ya belum ada apa HP dan seterusnya. Ya mungkin kehidupannya terbatas, ya dakwahnya mungkin sebatas yang apa namanya konvensional. Tapi sekarang sudah mudah, ya sehingga kita lebih mudah lagi untuk mengetahui kebenaran. Ya hanya saja sekali lagi ya. Kita tidak membatasi dengan media. Media itu kan salah satu sarana, bukan satu-satunya sarana, salah satu. Bukankah dahulu orang-orang Nasrani itu punya kitab? Punya kan mereka? Di zaman Nabi ada kitab Injil. Apakah mereka dapat petunjuk? Ya enggak. Kenapa? Ya karena mereka tidak ada yang menyampaikan Injil dengan hak. Sudah Injilnya dirubah, tidak ada yang menyampaikan yang hak, akhirnya ya diutus Rasul kepada mereka. Kan gitu. Nah sekarang kita Ustaz saya nggak aja, nah kita udah banyak dulu. Mau nonton Ustaz sama aja tinggal pencet. Jadi dulu orang Nasrani juga, mereka sudah punya kitab, mereka juga punya ya yang apa yang menyampaikan, tapi Nabi tetap mengutus tauhid, mengajarkan diajarkan kepada mereka. Lihat Pak Jabal diutus kiamat, ya. Kata Anas bin Malik, lamma ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Mu'adh bin Jabal ila Yaman, qala lahu ya Mu'adh innaka tadri innaka satati qauman min ahli kitab fa awwalu ma tad'uhum ilaihim la ilaha illallah wa fi riwayatin ayyuhillah. Wahai Mu'adh, engkau nanti mau datang ke Yaman, tempat orang ahli kitab yang memang mereka pegangan kitab. Mereka itu bukan orang-orang awam benar, bukan pegang kitab, mereka itu punya landasan. Yang kamu ajarkan kepada mereka adalah la ilaha illallah.
di riwayat yang lain mengesahkan Allah, mengkafirkan Allah. Oh, berarti gak ada jaminan. Orang yang dinilai memiliki kitab, menguasai kitab, banyak kitab di rak bukunya, kemudian dia tahu, gak ada jaminan. Ya, seperti itu. Berarti jaminan itu adalah ketika pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, ya, maka umat diutus ke sana. Ini dalil bahwasanya para sahabat itu paham betul dengan apa yang disampaikan dan diajarkan Rasul SAW kepada mereka. Itu Pak ya? Jadi ini dalil untuk yang sebelumnya juga pembahasan bahwa kita membahas Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat atau salafus, sahabat Nabi SAW atau salafus saleh. Yang kelima ini kaidah bahwasanya ajaran yang pertama kali didahulukan pembahasan atau dakwah itu adalah apa tadi? Mungkin ini dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan karena waktu yang terbatas, kita cukupkan dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.